Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Beberapa kawasan di Samarinda terendam banjir usai diguyur hujan deras. Antisipasi penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Berau dilakukan dengan pengasapan. Ribuan pekerja IKN terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2024. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan pemukiman yang kerap menjadi langganan banjir. Saat ini saya berada tepatnya di persimpangan 4, Jalan Pasundan dan Jalan Sirat Salman. Seperti inilah kondisi persimpangan 4 Pasundan saat hujan datang minimal 45 menit. Seperti apa kondisinya? Berikut liputannya. Jalan KS Tubun Samarinda Ulu ini merupakan salah satu titik langganan banjir di Samarinda. Banjir Selasa malam ini mulai terjadi di simpang Jalan KS Tubun hingga Sirat Salman. Genangan air makin bertambah tinggi di dekat Rumah Sakit Dirgahayu. Banjir menyebabkan kelompok usaha kecil kesulitan untuk menjalankan aktivitasnya. Tak jarang para penjual nasi goreng harus mengikat gerobaknya agar tidak hanyut terseret banjir. Dalam kondisi seperti itu, para pedagang ini tetap memaksakan diri untuk berjualan agar dagangannya tetap terjual. Ya, lama. Lama banget Bang ya? Ya. Bang, ini kalau misalnya hujan memang airnya menggenang seperti ini Bang ya? Ya, banjir, Mbak. Banjir ya? Banjir banget. Nah, kalau banjir seperti apa Bang dagangannya Bang? Ya, cuman diam aja, Mbak. Diam aja. Tapi ada aja pembeli biasanya? Ya, ada. Ada ya? Biasanya paling tinggi seberapa ini sih Bang ukurannya? Paling tinggi? Masuk ke dalam kemarin. Kedalaman banjir? Iya. Hah? Masuk ke dalam rumah. Teras. Ke dalam rumah ya? Iya, teras rumah ini. Jadi gerobaknya nggak bisa diapa-apain ya Bang ya? Ya, cuman diikat. Diikat aja gerobaknya? Iya. Berarti nggak jualan? Jualan. Tetap jualan ya? Banjir Selasa malam ini terjadi di beberapa lokasi seperti Simpang 4 Lembuswana, Jalan Juanda, Slamet Riyadi, dan beberapa kawasan langganan banjir lainnya. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Samarinda. Bangunan yang berdiri di atas parit Jalan Sultan Sulaiman, Sambutan, Samarinda, Selasa siang dibongkar oleh Satpol PP. Total 10 bangunan yang biasa digunakan warga sebagai tempat berjualan dan tempat tinggal dibongkar paksa. Kasih Ops Satpol PP Samarinda, Beni Hendrawan menyatakan, bangunan tersebut dibongkar karena melanggar Perda Nomor 34 Tahun 2004 tentang bangunan tak berizin dan bangunan di atas jalan. Sebelum pembongkaran, mereka sudah memberikan surat peringatan kepada pemilik bangunan. Di sini bahasa bugis lagi saya. Seharusnya kan sudah ngerti. Ya, untuk kegiatan hari ini kita agendakan di Kecamatan Sambutan. Karena penertiban ini kami lakukan, sudah kami beri himbauan dan beri tertulis bahwa banyak pelanggar-pelanggar yang ada di Kecamatan Sambutan. Contohnya bangunan kayu ini yang keberadaannya di atas badan jalan. Jelas pelanggaran ini ada bangunan di atas paret yang dimana perdanya jelas, Perda 34 2004, bangunan yang tidak ada berizin dan bangunan yang sudah melewati batas daripada jalan. Salah satu penghuni bangunan yang dibongkar ini mengakui sudah menerima surat peringatan dari petugas. Hanya saja mereka tidak berani membongkarnya karena statusnya hanya penyewa. Pemberitaan itu memang sudah dikasih tahu, tapi kita kan nyewa Pak. Oh, nyewa ini ya? Nyewa, sedangkan yang bikin ini kan yang punya hak.
Kami tinggal nyewa kontrak aja 10 juta lebih Pak, 1 bulan ini. 1 bulan 1 ya? tahun. 1 tahun ya? Ya. Berarti Bapak hanya penyewa dan pada saat masuk kondisinya bangunan seperti itu Pak ya? Sudah ada. Oh sudah ada. Sudah yang punya. Sudah yang punya. Kemudian untuk yang punya sendiri Pak? Yang punya sendiri sebenarnya piala, tapi dipercayakan Haji Ustaz tapi sudah meninggal. Oh sudah meninggal. Jadi Baru 3 bulan dia meninggal. Bapak keberatan atau gimana Pak? Ya keberatan lah begini, namanya kita penyewa Pak. Ini, Bapaknya gratis. iya. Tiga paret ini bukan ini yang dipatokan, saya bikin sendiri tahun 2005 kan masuk terus air, jadi saya bikin sendiri aja paret ini. Oh ini paret Bapak bikin sendiri? Iya. Petugas mengimbau warga yang saat ini masih mendirikan bangunan di atas parit atau masuk median jalan secepatnya membongkar bangunannya sebelum dibongkar paksa. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria bertopi dan bermasker ini tidak mengenal tempat saat berbuat kejahatan. Dari rekaman kamera pengintai tanggal 30 Januari 2023 itu, pelaku mencuri di tempat wudhu Masjid Sofiatul Amin kawasan Gorsegiri, Samarinda. Pencurian itu dilakukan jelang salat maghrib. Modus pelaku adalah dengan berpura-pura hendak wudhu. Sesaat kemudian tangannya beraksi untuk mengambil ponsel milik seorang jemaah yang disimpan dalam tas dan setelahnya pelaku meninggalkan masjid. Pencurian ini diketahui pengelola masjid setelah korban mengadu. Nah itu kejadiannya korbannya masuk tempat wudhu. Nah yang pelakunya masuk ke sebelahnya itu aja. Oh 2 sisi ya berarti Iya. ya? 2 sisi. Karena dia tembusan kan. Sekitar pukul berapa itu Bang? Apa kejadiannya? Maghrib, pas sholat maghrib. Pas sholat maghrib ya? Mau sholat maghrib. Nah sadarnya pemilik HP? Pas sudah selesai wudhu itu. Sadar dia bahwa Lihat. HP-nya hilang? Iya terbuka tasnya katanya kan. Terbuka tasnya. HP yang hilang apa Bang? People gitu ya. Oh, satu HP ya? Kemudian dia lapor ke pengurus masjid gitu ya? Iya, yang menjaga sini. Terus mereka tanya saya gitu untuk lihatkan CCTV. Seorang jemaah yang biasa melakukan ibadah di masjid tersebut prihatin atas ulah pelaku. Jemaah ini kecewa karena perbuatan tersebut dilakukan di rumah ibadah yang selama ini aman dari gangguan tangan panjang. Kalau pas lagi kan kebetulan saya di bagian lapangan Pak kerjanya. Kalau pas lagi nongkrong di sini ngopi gitu kalau siang pasti di sini. Sholat di sini juga ya? Oh iya. Tapi sebelumnya belum pernah ada pengalaman gitu Pak, kecurian di sini? Sih belum pernah sih Pak. Belum pernah ya? Ada dengar baru kali ini kalau. Baru kali ini ya? Iya baru kali ini kalau saya nggak pernah dengar sama sekali. Kalau mengalami juga belum pernah ya? Di sini? Mengalami belum pernah Pak. Belum pernah ya? Jemaah berharap pelaku segera tertangkap agar tidak meresahkan masyarakat dan jemaah yang melaksanakan ibadah di masjid. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Teguh, lelaki berusia 22 tahun ini Selasa siang digelandang ke Mapolresta Balikpapan. Teguh ditangkap karena menikam seorang remaja yang nongkrong di Balikpapan Baru. Kejadian bermula saat kelompok Teguh akan tawuran dengan kelompok lain. Tawuran ini digagalkan oleh polisi yang tiba di tempat dua kelompok ini hendak tawuran. Tak berselang lama, salah satu kelompok menyerang Teguh yang saat itu masih berada di Balikpapan Baru. Tak terima mendapat serangan, Teguh bersama sejumlah temannya menyisir kawasan Balikpapan Baru. Korban yang saat itu seorang diri tiba-tiba ditikam oleh Teguh. R ini masih DPO dan sekarang dari rekan-rekan Osnal tersangka tersebut. Terus DG, RI, DR, PA, SK dan beberapa teman yang lain berkumpul di bundaran depan SMEK, Mall Fantasi, dan sekitar pukul 23.00 WITA datang musuh dari kelompok saudara IJ. Jadi ini ceritanya geng lah ya, kelompok anak muda. Jadi korban ini sebenarnya salah sasaran, bukan yang awal di TKP Bundaran Spek, lari ke Bundaran Monyet, akhirnya ketemu lihat anak muda dihajar aja.
Teguh yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu kini terancam pidana 5 tahun. Polisi masih memburu satu rekan Teguh yang diduga ikut melukai korban. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Beberapa kawasan di Samarinda terendam banjir usai diguyur hujan deras. Antisipasi penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Berau dilakukan dengan pengasapan. Ribuan pekerja IKN terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2024. Program pengasapan atau fogging dari Dinas Kesehatan Berau sudah mulai dilaksanakan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya mengantisipasi penyebaran demam berdarah. Pengasapan harus segera dilakukan karena daerah ini kini memasuki musim penghujan. Dinas Kesehatan harus bergerak cepat karena kasus demam berdarah di sepanjang tahun 2022 jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya. Jika di tahun 2021 pasien demam berdarah sebanyak 78 orang, di tahun 2022 meningkat hingga 573 pasien. Bahwa kita sama-sama mengakui bahwa terjadi peningkatan curah hujan, sehingga juga bukan hanya di awal 2023 tetapi sejak 2022 kemarin di penghujung tahun memang terjadi peningkatan kasus demam berdarah, bahwa di 2021 itu hanya 78 kasus tetapi di 2022 terjadi 573 kasus demam berdarah. Ini memang peningkatannya sangat signifikan Pak ya. Selain pengasapan, Dinas Kesehatan juga aktif memberikan imbauan kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dan mengubur benda-benda yang berpotensi menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. ...56 kampung di Kabupaten Berau sepanjang tahun 2022 masuk kategori rawan pangan. Dari jumlah tersebut, 14 kampung masuk kategori sangat rentan, 13 kampung cukup rentan, dan 29 kampung rentan. Jumlah kampung rawan ini meningkat dibanding tahun 2021 yang hanya 20 kampung. Kepala Bidang Ketersediaan dan Rawan Pangan, Dinas Pangan Berau, Edi Musfa menyebut, peningkatan daerah yang rawan pangan ini dipengaruhi penyebaran COVID-19. Dari indikator itu ada peningkatan, sehingga kita bisa melihat itu juga agak sedikit banyaknya akan mempengaruhi daripada masalah kenaikan angka yang ada di daerah rentan rawan pangan. Kenaikan angka apa aja tuh Pak, kalau bisa dikasih? Tingkat kesejahteraan, kesejahteraan meningkat mungkin karena itu pengaruh daripada tahun kemarin itu ada terjadi COVID. Karena kita lihat di situ adalah masyarakat dalam tingkat kesejahteraan yang terendah. Jadi yang terendah itu kan mereka yang menerima bantuan kemarin kan itu termasuk di situ. Setelah wabah COVID-19 tidak lagi meluas, pemerintah kabupaten dituntut untuk bekerja keras agar rawan pangan menurun. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.
Vaksinasi dosis 1 dan 2 dan booster dosis 1 dan 2 ini diberikan kepada warga perumahan Nusantara Lestari Balikpapan. Vaksin COVID-19 yang digelar oleh tim Safari Vaksin COVID-19 itu sengaja menggelar di permukiman untuk mempercepat pemerataan vaksinasi. Kali ini, tim Safari COVID-19 menyiapkan 200 dosis vaksin dari beberapa jenis vaksin. Tujuannya itu mendekatkan vaksin ini ke user. Jadi saya membawa vaksin ini untuk warga yang terjauh di pedalaman seperti itu agar mempermudah jangkauan untuk mendapatkan vaksin. Hari ini kami tim Safari Vaksin COVID-19 relawan vaksin ini menggelar vaksinasi di perumahan Nusantara Lestari kilometer 8 Kelurahan Karanggoang. Insya Allah target yang sudah terdaftar 200 warga sekitar maupun yang beberapa dari kelurahan lain. Hari 200 ya? Dosis 1, 2, booster pertama dan booster kedua. Alhamdulillah karena yang hari ini booster kedua itu antusiasnya lumayan tinggi dari warga sekitar. Mendapatkan layanan vaksin secara mudah dan langsung di permukiman ini meringankan warga. Vaksin yang banyak diburu adalah vaksin booster 2. Booster ya? Oh, booster kedua sudah, Pak? Booster kedua ini. Terus ini tadi Pak divaksin apa, Pak? Vaksin Pfizer. Pfizer ya? Ini sama siapa, Pak, di sini, Pak? Ya. Sendiri atau sama keluarga? Rombongan. Oh, rombongan bertiga ya? Gimana, ada efek? Belum terasa ya? Ya mungkin saya rasa nggak terlalu ada. Terus selama vaksin nggak ada masalah. Nggak ada masalah, lancar semua, Pak ya? Baik-baik semua, Pak ya? Vaksinasi dengan sistem jemput bola di permukiman ini diharapkan terus dilakukan agar percepatan vaksinasi booster kedua terwujud. Amir Hamzah dan David Purba melaporkan dari Balikpapan. Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Beberapa kawasan di Samarinda terendam banjir usai diguyur hujan deras. Antisipasi penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Berau dilakukan dengan pengasapan. Ribuan pekerja IKN terancam tak bisa menyalurkan hak pilihnya di pemilu 2024. Pekerja IKN terancam tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu 2024, diungkap Ketua Bawaslu Penajam Pasir Utara Edwin Irawan. Kondisi tersebut terjadi karena penyelenggara pemilu kesulitan mendapatkan data para pekerja. Untuk mendapatkan data tersebut, penyelenggara pemilu harus menyusuri keberadaan pekerja mulai dari pemenang tender, berlanjut ke kontraktor, dan dilanjutkan ke subkontraktor. Mekanisme administrasi yang demikian panjang ini menyulitkan penyelenggara pemilu. Celakanya, otorita ibu kota negara belum memiliki aturan tentang pemilu. Nah, kami meminta kami juga sudah memitigasi ini jauh sebelumnya terkait masalah ini. Kami datang ke beberapa perusahaan dan kami mendata. Ternyata permasalahannya itu, ketika kami meminta data, mereka belum sepenuhnya memberi data yang real itu di perusahaan-perusahaan itu berapa. Kalau menurut informasi yang Bawaslu sendiri dapat, berapa totalnya sebenarnya? Infonya itu kalau untuk perusahaan besar ya ada 12-an, kurang lebih segitu, 12 perusahaan besar. Tapi kan perusahaan besar ini mensubkan lagi, mensubkan pekerjaan itu ke berbagai
perusahaan atau PT. Nah, dari PT-PT itulah yang kita belum memiliki data konkretnya seperti apa. Di kawasan ibu kota negara ini terdapat 12 perusahaan pemenang tender. Di tahap awal, 220.000 tenaga kerja konstruksi akan bekerja dengan masa kontrak 3 tahun. Sebagian pekerja sudah mulai dikerahkan sejak tahun 2022. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Berau harus lebih aktif untuk mendata ormas dan paguyuban yang kini bermunculan. Hal itu dimaksudkan agar ormas atau paguyuban tersebut mendapatkan pembinaan mulai tata kelola organisasi dan manfaat kemunculannya di tengah masyarakat. Hal itu ditegaskan Rudi Parasian Mangunsong, anggota Komisi 1 DPRD Berau. Selain pembinaan, Kesbangpol juga diminta untuk mengarahkan ormas atau organisasi kemasyarakatan lainnya memiliki badan hukum agar status organisasi tersebut legal. Setiap organisasi itu punya tata aturan, tata main, dan pemerintah daerah pun punya aturan untuk mengatakan bahwa organisasi itu berstatus hukum ya atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, paling tidak Kesbangpol ya yang terkait dalam hal ini itu melakukan pembinaan berapa ormas yang terdaftar, berapa ormas yang tidak terdaftar, terus ormas-ormas itu yang melakukan pembinaan sesuai dengan apa maksud pendirian ormas. Hingga 1 April 2022, ormas yang terdaftar di Kabupaten Berau sebanyak 85 organisasi, 32 diantaranya tidak aktif. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.